mendengar dua orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur itu. Mereka disiksa bukan karena dosa-dosa besar, tapi mereka disiksa karena kurang berhati-hati terhadap najis, kurang tuntas membersihkan air kencingnya ketika berkencing. Antara contohnya tentang air kencing. Itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang lain disiksa karena itu hidupnya sering bawa berita-berita hoax, berita-berita palsu, sehingga keadaannya menjadi riuh, menjadi gaduh. Tidak satu pun manusia yang akan masuk surga karena amalnya. Kemudian disanggah oleh para sahabat, termasuk Tuhan ya Rasul, iya, termasuk saya. Kecuali ada rahmat dan anugerah Allah kepada aku, baru aku dimasukkan ke surga. Begitu juga kita. Ketika kelak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal soleh kita, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 509. Halaman 509 surah Muhammad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yakhrijallahu adghanahum. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yakhrijallahu walau nasha'u la'araynakahum fa'arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasul wa syaqqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a.
وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فصحبكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 338.
Surah Al-Hajj halaman 338, Surah Al-Hajj ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus saa'ah. Hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Al-mulku yawmaidhin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an, mulai dari cara membacanya, cara tartil. Tartil itu artinya dibaca pelan-pelan dengan memperjelas huruf demi huruf dari yang kita baca. Sehingga dengan tartil itu diharapkan bacaan kita tidak menyimpang dan kemudian penghayatan kita terhadap ayat demi ayat, kalimat demi kalimat dalam satu ayat menjadi lebih terkonsentrasi sehingga bisa lebih memahami. Karena memang tahapan-tahapan atau tingkat dari pengetahuan kita terhadap Al-Quran, yang pertama tentu cara membacanya, kemudian sesudah itu memahami maknanya, memahami kandungannya, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika rumah tangga kaum muslimin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama, adakah setiap rumah kaum muslimin itu memiliki Al-Quran? Jawabannya tentu tidak semua. Yang ada justru gambar-gambar di kamar-kamar. Gambar artis, gambar pemain bola. Jadi tidak semua rumah tangga kaum muslimin itu yang punya mushaf Al-Quran. Pertanyaan kedua, di antara yang sudah punya mushaf Al-Quran itu, bisakah mereka membacanya? Jawabannya tentu menggeleng kepala. Tidak semua bisa membaca. Jadi yang sudah punya Al-Quran di rumahnya, punya mushaf Al-Quran di rumahnya, apakah mereka sudah bisa semua membaca Al-Quran? Jawabannya menggeleng kepala. Tidak semua bisa membaca. Oleh karenanya beruntung kalau kemudian dalam satu rumah tangga itu sudah semuanya bisa membaca Al-Quran. Ini Pak Saji ini di rumahnya membaca semua ini. Masya Allah, alhamdulillah. Anaknya 8 ya? 8 ini. Lumayan Pak Saji ini. Anaknya 8,
Semua sudah bisa baca Al-Quran. 3 orang ngaji di sini kalau pagi. 3 orang. Jadi harapannya bagus sekali nih ketika mau meninggal dunia, dicabut nyawanya. Di sekitarnya ada baca-baca Al-Quran semua anak-anaknya. Masya Allah. Nah, kita membuat anak-anak rumah tangga kita seperti itu. Kita membuat anak-anak kita seperti itu. Udah pintar-pintar semua bacanya. Sudah hatam-hatam semua. Tinggal yang perempuan, yang Helia ya belum hatam. Kemudian pertanyaan berikutnya, rumah tangga yang sudah bisa punya mushaf Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran, adakah di antara mereka semua bisa memahami maknanya? Tentu jawabannya menggeleng kepala juga. Kemudian pertanyaan terakhir, adakah di antara mereka yang sudah memahami maknanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Semakin menggeleng kepala kita. Karena di Indonesia yang mayoritas kaum muslimin ini ternyata kehidupan keislamannya masih seperti ini. Masih seperti ini. Artinya perlu terus kita lakukan peningkatan dan peningkatan. Oleh karenanya kita beruntung, kita masih bisa hadir walaupun hanya dalam 1 minggu sekali kita mengkaji Al-Quran. Semoga kita Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji, mensyafaati kita kelak pada saat kita meninggal dunia dicabut. Lebih-lebih kelak pada hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innaha ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lahu. Karena Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita. Bacaan ibadah yang lebih utama, bacaan selain yang wajib, selain sholat, itu baca Al-Quran. Jadi ibadah baca Al-Quran itu paling utama. Di antara zikir, wirid, dan sebagainya, itu paling utama membaca Al-Quran. Bahkan, seperti yang pernah saya sampaikan, baca Al-Quran itu tidak untuk kepentingan akhirat saja. Ketika di dunia ini, siapa yang istiqomah membaca Al-Quran? Katanya Ki Ahmad Siddiq almarhum itu. Kita ini yo, endi nang omah yang ono bacaan Al-Quran, mbok bapak mbok ibu mbok anak dijamin rezekinya tidak akan kurang. Dijamin rezekinya akan kurang. Itu Al-Quran. Oleh karenanya sekali lagi perlu kita membiasakan diri dan melatih anak-anak kita di rumah-rumah kita untuk membaca Al-Quran, untuk bisa membaca. Pertama, membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kemudian membiasakan. Dan biasanya yang biasa membaca Al-Quran itu kalau dicontohkan. Ayah dan ibunya juga membaca Al-Quran. Ayah dan ibunya. Nah, kita berlatih di sini untuk kemudian di rumah, jangan sampai di rumah itu tidak ditempati baca Al-Quran. Dalam sehari itu paling tidak ada suara baca Al-Quran dalam 1 hari itu. Baik Bapak. Wala yazalu alladziina kafaru fi miryatin minhu. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya. Ini kalau waktu dulu di pesantren, Kiai mengartikan wala yazalu, dan tidak henti-hentinya. Sesuatu yang dilakukan tanpa henti itu artinya terus-menerus. Tidak berhenti-berhenti, terus-menerus. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya artinya, maksudnya terus-menerus. Siapa yang terus-menerus? Alladzina kafaru, orang-orang banyak. Alladzina itu jamak daripada alladzi. Alladzi itu untuk 1 orang, laki-laki. Kalau untuk 1 orang perempuan, allati.
Kalau alladzina jamak daripada alladzi. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya, artinya terus-menerus. Siapa yang terus-menerus? Alladzina, orang banyak. Kafaru, yang kafir mereka itu tidak terus-menerus di mana? Fi miryatin, di dalam keraguan. Jadi orang-orang kafir itu senantiasa terus-menerus dalam keraguan. Tentang apa yang diragukan ini, ulama mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa keraguan-raguan tentang Al-Quran, tentang apa yang dibawa oleh Nabi, termasuk Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu terus-menerus orang-orang kafir itu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Sehingga karena keraguan itu kemudian mereka mendustakan dan tidak mempercayai, bahkan mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk terhadap Al-Quran ini. Ada yang memahami kata minhu, keraguan, minhu darinya, artinya dari apa yang dibawa oleh Rasul termasuk Al-Quran. Dan ada juga yang memahami minhu dari pribadi Rasul. Mereka ragu, apa Muhammad ini benar atau gimana? Jadi ragu mereka. Itulah yang dinyatakan di awal ayat 55 ini, bahwa orang-orang kafir itu senantiasa dalam keraguan, ragu tentang apa yang dibawa oleh Nabi termasuk Al-Quran, dan ragu juga tentang tugas dan peran Nabi sebagai Rasul. Benar apa enggak? Dari keraguan itulah kemudian mereka tidak beriman, mereka mengingkari dan mendustakan, bahkan mengganggu terhadap perjuangan Nabi. Keraguan itu berlangsung secara terus-menerus hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai datang kepada mereka orang-orang kafir itu tadi. Apa yang datang? As-sa'ah. Dalam bahasa Arab, as-sa'ah ini memiliki makna asal waktu dan jam. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Tapi yang dimaksud oleh ayat ini, dan begitu rata-rata pemaham pengertian di dalam Al-Quran, bahwa as-sa'ah itu adalah sinonim dari kiamat. Sinonim dari kiamat. Jadi as-sa'ah yang dalam bahasa, pengertian bahasa itu berarti waktu atau berarti jam, apa jam tembok, apa jam tangan. Itu sinonim dari kata kiamat. Persamaan kata arti dengan kata kiamat. Sementara kiamat itu sendiri ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Ada kiamat yang kecil dan ada kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah pada saat kematian manusia, seperti biasa. Tetangga kita meninggal dunia, itu sudah kiamat. Tapi kiamatnya kiamat sughra, kiamat kecil. Jadi as-sa'atu. Jadi kalau bapak-bapak menjumpai dalam mushaf Al-Quran itu kata as-sa'ah, itu kiamat. Al-qiyamatu. Ini ada yang sughra dan ada yang kubro. Yang sughra itu, yang kecil itu, kiamat kecil itu, kematian seperti biasa. Matinya, meninggalnya saudara, meninggalnya teman, meninggalnya keluarga, tetangga. Itu kiamat. Tapi kiamatnya disebut kiamat sughra, kiamat kecil. Nah, kiamat besar, kiamat kubro adalah rusaknya dan hancurnya alam raya ini.
dihancurkan oleh Allah. Dan contoh-contohnya sudah banyak kita saksikan. Ada tsunami, kemudian bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi hancur luluh. Ketika terjadi gempa, kemudian runtuh bangunan-bangunan. Itu contoh kecil dari peristiwa kiamat yang akan terjadi nanti. Kalau kita mengikuti gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran tentang kiamat itu, ketika gunung berterbangan, yang sekarang kokoh menancap di perut bumi, kemudian gunung bisa berterbangan. Kemudian orang yang sedang hamil kemudian melahirkan semua. Dan orang melihatnya satu dengan yang lain seperti orang mabuk. Itu gambaran-gambaran kelak ketika terjadinya kiamat, hancurnya alam raya ini. Kiamat syukro pun sebetulnya seperti itu. Kiamat kecil, kematian biasa itu sebetulnya gambaran seperti itu. Cuma mereka tidak bisa bercerita kepada kita karena komunikasi antara yang hidup dengan yang mati sudah terputus. Inilah termasuk satu di antara pengalaman manusia tapi sifatnya misterius. Ada 3 yang dialami manusia. Pertama tentang kelahiran. Itu misterius. Kenapa disebut misterius? Karena yang lahir itu tidak tahu. Lahir di mana, orang tuanya siapa, lahirnya tanggal berapa. Itu misterius. Apa kita waktu lahir tahu bahwa kita lahir di Kalibaru? Atau tanggal lahir kita tanggal sekian, hari sekian, subuh, malam hari, siang hari, apa tahu? Pengetahuan kita tentang kelahiran kita kan karena diberitahu oleh ayah kita. Ketika lahir kemudian di akte notaris akte kelahirannya dicatatkan. Itu kan karena diberitahu oleh ayah kita. Misterius kelahiran kita. Malah kalau itu lahir di rumah sakit, seringkali ada kebimbangan ketika dewasa. Apa benar ayah ini ayah saya? Apa benar ibu ini ibu saya? Karena di rumah sakit itu sering terjadi kasus jual beli bayi, kemudian ada karena kelalaian petugas kemudian salah menempatkan label. Misalnya anaknya Marojak lahir di rumah sakit, kemudian lalai petugasnya, berarti anaknya orang, kemudian ditempelkan kepada anaknya orang lain. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi misterius kelahiran kita. Yang kedua yang misterius adalah kematian. Kita mengalami mati. Ada kan banyak orang-orang mengalami mati, tetangga kita, teman kita, saudara kita. Mengalami kematian itu. Tapi itu misterius bagi kita. Kenapa misterius? Karena komunikasi antara yang hidup dengan yang mati sudah terputus. Umpama bercerita dia kepada kita, hubung komunikasi kita masih disambungkan oleh Allah, ngeri kita. Gimana pengalaman kamu waktu kamu mati? Umpama bercerita kepada kita, tidak bisa kerja kita. Takut. Misalnya saat nyawa dicabut, dipisahkan dari jasad kita yang disebut sakaratul maut. Jadi misterius kepada kita. Dan itu hikmahnya ujian kepada kita, ujian iman kita. Kalau semuanya ditampakkan, misalnya setan ditampakkan kepada kita, kemudian cerita orang yang meninggal dunia itu komunikasinya masih lancar dengan kita, rusak alam ini. Nggak ada yang ke pasar, nggak ada yang ke sawah, semuanya ingin mempersiapkan menghadapi kematian. Tapi Allah
Maha bijak. Komunikasi antara yang mati dengan yang hidup terputus. Sehingga tidak bisa bercerita walaupun yang mati itu mengalaminya. Cuma ada satu yang dialami manusia itu bisa bercerita. Apa itu? Pernikahan. Jadi kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ini kurva kehidupan manusia. Dari lahir kemudian naik, menikah. Dari menikah turun sampai menikah. Jadi seperti piramid kehidupan manusia. Lahir, kemudian menikah, kemudian meninggal. Begitu semuanya. Regenerasi kehidupan itu. Pernikahan ini bisa menceritakan. Karena mengalami, bahkan mungkin bisa merancang sendiri yang mau menikah. Siapa tukang riasnya, pelaminannya seperti apa, sound systemnya seperti apa, undangannya berapa, masakannya, konsumsinya seperti apa. Itu bisa merencanakan, bisa bercerita. Yang menikah bisa bercerita, tapi tidak tentang kelahiran dan tidak juga tentang kematian. Itulah Bapak. Dan itu kiamat sugro, kiamat sugro, kiamat kecil, karena artinya kiamat karena kematian biasa. Nah, orang-orang kafir yang selalu berada dalam keraguan-raguan itu sampai nanti datang kiamat. Apakah itu kiamat sugronya atau kiamat kubronya? Baghtatan, datangnya kiamat itu baghtatan secara tiba-tiba. Au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau keraguan-raguan mereka itu terus-menerus terjadi sampai datang kepada mereka adzabu yaumin aqim, azab suatu hari yang mandul. Ya Pak Guru, mandul. Yaumin aqim, hari kiamat atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Yaumin aqim apa artinya? Tidak ada. Apa artinya terjemahnya? Yaumin aqim itu makna aslinya mandul aqim. Kenapa kiamat disebut hari yang mandul? Karena hari kiamat itu tidak punya malam. Mandul itu dalam bahasa aslinya disebut bagi manusia yang tidak punya keturunan, yang tidak punya anak, mandul. Nah, di sini dikiaskan kepada kiamat, hari yang mandul artinya hari yang tidak punya malam. Kalau kita di sini kan ada hari siang dan malam, siang hari dan malam hari. Tapi pada saat kiamat tidak ada malam hari itu. Tidak ada malam hari itu. Itu kemudian di dalam Al-Quran oleh Allah dikiaskan yaumin aqim, sampai datangnya adab hari aqim yang mandul. Artinya hari yang tidak memiliki malam, yaitu hari kiamat. Nah, baru setelah datangnya kiamat, apakah kiamat sugro atau kiamat kubro, mereka sadar. Mereka sadar. Sampai hari itu mereka sadar. Antara lain kesadaran itu diucapkan dalam ayat lain, diabadikan oleh Allah dalam ayat lain. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Dalam surah Al-Mulk itu kalau tidak salah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka berkata nanti pada saat kiamat itu, lau kunna nasma'u, andaikan kami mau mendengarkan, au naqilu, atau mau berpikir tentang dakwah, apa yang disampaikan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, tabligh, apa yang disampaikan oleh Nabi dan penerus-penerusnya. Nasma'u, kami mendengarkan, memperhatikan, au naqilu, atau kami memikirkan.
ma kunna min ashabis sa'ir, kami niscaya bukan termasuk penduduk neraka sa'ir. Itu kesadaran, tapi kesadarannya sudah terlambat. Seperti dalam surah Yasin misalnya, ayat berapa itu? Ayat 50 dan 51. Di situ disebutkan wa nufiqu fis-suri fidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Wa nufiqu fis-sur, dan ditiuplah sangkakala itu untuk tiupan yang kedua. Malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup trompet itu. 2 kali tugasnya malaikat Israfil. Meniup trompet yang pertama untuk kematian semua. Kematian makhluk manusia dan semuanya tentunya. Itu ditiupkan. Nah, tiupan yang kedua itu membangkitkan dari kubur. Wa nufiqa fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ya, ada. Coba bagaimana? Nah, ya. Jadi ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala itu. Entah gimana cara niupnya ya. Trompetnya gede sekali barangkali itu. Yang mati di mana-mana itu dibangkitkan. Dan ketika ada tiupan itu, mereka bangkit, terbangun dalam keadaan hidup menuju Tuhannya, yaitu di mahsyar kelak. Yansilun. Ayat berikutnya, qalu ya wailana, coba bagaimana? Hadza wa sadaqal mursalin. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya. Nah, itu kesadaran. Qalu ya wailana, mereka yang sudah dibangkitkan itu, mereka berkata, ya wailana, celaka kami. Mamba'atana min marqadina, siapakah gerangan yang membangkitkan kami dari tempat tidurku? Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidurku? Nah, di sini kemudian ada sementara ulama yang mengatakan bahwa di kuburan itu nggak ada azab, nggak ada siksa, berdasarkan ayat itu tadi. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidurku? Jadi orang-orang yang sudah dikubur di dalam kuburan, di dalam alam barzah itu tidur, bertidur. Dari sini kemudian ada sementara ulama mengatakan bahwa di dalam barzah tidak ada azab kubur, tapi dibantah, dikeroyok sama ulama-ulama yang lain. Tidak benar itu, di ayat-ayat yang lain banyak yang menunjukkan itu, bahwa di alam kuburan itu dihidupkan kembali oleh Allah dan mengalami apa yang balasan-balasan, digambarkan apa yang akan terjadi kelak di akhirat dari perbuatan-perbuatan di alam dunia. Itu. Misalnya dalam ayat lain, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Itu gambaran tentang Fir'aun. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan keluarganya itu pada pagi dan sore ditampakkan. Jadi di syuting ya, di syuting ditampakkan videonya keadaan di neraka. Padahal Fir'aun masih ada dalam kuburan. Ditampakkan. Jadi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Yauma ta'til sa'atu adkhilu ala fir'auna saddal adab. Jadi ditampakkan apa yang akan terjadi di surga, apa yang akan terjadi di neraka, itu di syuting.
videonya ditampakkan pada orang-orang yang sedang berada di alam barzakh. Di alam barzakh. Jadi betapa tersiksanya, walaupun itu masih dalam keadaan dikubur, belum masuk di alam akhirat, betapa tersiksanya. Gambaran di surga sudah digambarkan, itu betapa senangnya walaupun berada dalam kubur, masih berada dalam kubur, dan betapa ngerinya walaupun masih berada di alam kubur, gambaran tentang kehidupan di neraka. Itu dari satu ayat, beberapa ayat yang lain yang Al-Quran. Sabda Rasul begitu juga, yang diriwayatkan secara hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada suatu ketika Rasulullah itu berjalan dengan beberapa orang sahabat beliau, kemudian melintas di tembok-tembok Madinah, artinya di kuburan-kuburan di kota Madinah. Nah, kemudian Nabi bersabda pada sahabat yang mengiringinya, "Aku mendengar dua orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur itu. Mereka disiksa bukan karena dosa-dosa besar, bukan karena dosa-dosa kesalahannya, tapi mereka disiksa karena kurang berhati-hati terhadap najis. Kurang tuntas membersihkan air kencingnya ketika berkencing. Tidak berhati-hati terhadap najis yang ada pada dirinya. Antara lain contohnya tentang air kencing. Itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang lain disiksa karena waktu hidupnya sering bawa berita-berita hoax, berita-berita palsu, sehingga keadaannya menjadi riuh, menjadi gaduh. Itu disiksa oleh Allah. Nah, dari sini kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat itu, coba ambilkan pelepah pohon kurma. Setelah diambilkan, kemudian oleh Rasulullah dibelah menjadi dua. Yang satu ditempatkan di kuburannya si A, yang tadi yang diadab oleh Allah di alam kuburnya karena tidak berhati-hati terhadap urusan najis. Yang satunya lagi ditempatkan di kuburannya yang kedua, yang kemudian suka membawa fitnah dan sebagainya, berita-berita bohong. Nah, kemudian ditanyakan oleh para sahabat yang mengiringi beliau, kenapa berbuat seperti itu, wahai Rasul? Ya, selama pohon atau belahan pelepah kurma ini masih belum kering, insya Allah itu akan mensyafaati bagi orang yang ada, yang tersiksa dalam alam kubur itu. Itulah kemudian ditradisikan di Indonesia, kuburan itu dikasih tanaman, pohon-pohon. Di kepalanya, di ujungnya ditancapkan pohon. Itu hikmahnya antara lain, selama pohon itu memohonkan ampun pada yang ada dalam kubur. Jadi bukan ada dasarnya itu. Sesuai dengan hadis ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu dari hadis. Kalau dari ayat seperti tadi. Artinya di dalam alam barzakh itu ada kenikmatan-kenikmatan kubur dan ada juga adab kubur, siksa-siksa kubur. Nah, orang-orang kafir itu ketika saat kiamat itu tiba, apakah itu kiamat kecil atau kiamat besar, mereka baru sadar. Tapi kesadaran mereka sudah terlambat. Nah, kita supaya kesadaran kita kelak tidak terlambat, ya mumpung masih ada kesempatan, nah, kita berbaik-baik menikmati atau mengisi kebaikan sisa-sisa umur kita. Al-mulku yaumaidil lillah, al-mulku kerajaan dan kekuasaan yaumaidin pada hari itu, pada hari kiamat, lillahi ada pada Allah. Ada pada Allah. Di sini memantik pertanyaan. Kalau begitu kekuasaan Allah itu hanya nanti pada hari kiamat saja. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Di dunia pun juga Allah memiliki kekuasaan itu, ada pada Allah kekuasaan itu. Kerajaan itu juga ketika kita hidup di dunia ada pada Allah. Cuma pada saat di akhirat, di kiamat, pada saat terjadinya kiamat kelak, tidak ada satu manusia pun yang merasa berkuasa. Semua kekuasaan dimiliki oleh Allah. Sementara di dunia masih ada saja manusia yang merasa puasa. Walaupun Allah memiliki kekuasaan dan kerajaannya di dalam kehidupan dunia ini,
manusia, di antara manusia masih ada saja yang merasa berkuasa, bahkan merasa menjadi Tuhan, mengaku Tuhan. Tapi kelak di hari kiamat tidak ada satupun yang bersikap seperti itu. Jadi jangan kemudian disalahpahami. Al-mulku yauma'idzin lillah, kekuasaan dan kerajaan itu yauma'idzin, pada hari itu, hari kiamat, lillahi, milik Allah. Jangan disalahpahami bahwa di dunia ini Allah tidak berkuasa, tidak seperti itu. Artinya pada saat kiamat kekuasaan itu sangat menonjol sehingga tidak ada satupun manusia yang merasa berkuasa, yang mampu membangkang kekuasaan Allah. Tapi ketika di dunia masih ada saja manusia yang membangkang, yang merasa berkuasa, bahkan merasa menjadi Tuhan. Yahkumu bainahum, Allah memutus bainahum, di antara mereka, orang-orang kafir maupun orang-orang yang beriman. Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Falladzina amanu, menarik redaksi daripada potongan ayat ini. Ketika Allah menyebutkan Allah yang memutus pada mereka nanti di akhirat, apakah kepada orang kafir maupun kepada orang-orang mukmin. Nah, ketika memutus pahala ganjaran berupa surga kepada orang-orang mukmin, Allah menggunakan kata maka. Yahkumu bainahum, Allah memutus bainahum, di antara mereka. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, fi jannatin na'im, berada di dalam surga kenikmatan kelak. Maka, tapi ketika menyebutkan putusan itu kepada orang-orang yang kafir, tidak menggunakan maka. Berarti pada ayat 57, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, tapi di depan fa'ammal ladzina, maka orang-orang yang beriman. Itu apa rahasianya? Bahwa adab dan tata krama kita kepada Allah ketika kita beramal soleh dan kemudian kelak dimasukkan ke surga, bukan karena amal soleh kita, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etika dan adab kita kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, tidak satu pun orang yang masuk surga karena amalnya. Pernah saya sampaikan ini kan? Tidak satu pun manusia yang akan masuk surga karena amalnya. Kemudian disanggah oleh para sahabat, termasuk Tuhan ya Rasul? Iya, termasuk saya. Kecuali ada rahmat dan anugerah Allah kepada aku, baru aku dimasukkan ke surga. Begitu juga kita. Jadi ketika kelak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal kita, amal soleh kita, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan siapa yang beramal soleh dimasukkan surga. Itu pemahamannya konsekuensi kan. Kalau beramal soleh akan dimasukkan surga. Seolah-olah ini amal saleh yang mendorong kita masuk surga. Tapi etika kita tidak bisa seperti itu. Nah, ketika kita dimasukkan oleh Allah ke surga, jangan merasa karena amal kita. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang dimasukkan neraka bukan karena Allah, tapi karena kelalaian dan pembangkangan yang mereka lakukan. Mereka lalai karena mereka diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih, tapi justru mereka memilih secara lalai dan membangkang sehingga durhaka kepada Allah. Itu yang membawa mereka masuk neraka. Bukan Allah yang menjerumuskan ke neraka. Nah, ini ilmu tentang akidah kita, tentang kepercayaan kita dan sikap kita secara etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ya Pak Kiai redaksinya. Ketika kita masuk surga bukan karena kebaikan kita, tapi ketika masuk neraka kelalaian. Kelalaian. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah, sehingga dari akalnya itu bisa memilih. Jadi ini berkaitan dengan keimanan kita tentang takdir. Jadi kan dalam rukun iman itu kan ada 6.
Yang terakhir itu kan percaya kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah, yang baik maupun yang buruk. Itu semua Allah yang mengqadar. Tapi ketika urusan itu jelek, tidak boleh dibangsakan kepada Allah. Tidak boleh dibangsakan kepada Allah. Tapi ketika itu kebaikan, kemudian jangan dibangsakan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu mencederai kekuasaan Allah. Mencederai kekuasaan Allah. Kan berarti Tuhan harus berhutang budi kepada kita. Ya kan? Berarti Allah harus berhutang budi kepada kita. Karena kita sudah menyembah kepadamu ya Allah, maka harus dimasukkan surga kami. Dimasukkan ke surgamu. Itu kan menuntut Allah harus berhutang budi kepada kita. Kan begitu kasarnya. Padahal itu tidak etis kita lakukan. Di dalam satu bait kajian ilmu akidah ini, ilmu tauhid, wa may yakul fi'la shalahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adab. Wa may yakul, barang siapa yang berkata fi'la shalahi wajaba, Allah itu wajib berbuat baik terhadap kita. Karena kita sudah berbuat baik, maka kemudian Allah wajib berbuat baik kepada kita. Faqad asa'al adaba, orang yang berkata seperti itu, adabnya, tata keramanya kepada Allah jelek sekali. Jelek sekali. Jadi begitulah cara kita muamal berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Jadi falladina, ketika putusan itu dikaitkan dengan orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menggunakan maka falladina amanu, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh ditempatkan oleh Allah fi jannatin naim, di surganya Allah, surga kesenangan. Walladina kafaru, tapi orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan mereka bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami baik yang terbaca maupun yang terhampar di alam raya ini. Yang terbaca di dalam Al-Qur'an ini ayat-ayat yang terbaca, atau ayat-ayat yang terhampar di alam raya ini. Misalnya peredaran planet-planet itu tidak benturan antara satu dengan yang lain. Apakah itu terjadi sendiri? Tidak mungkin. Mesti ada yang mengaturnya. Mesti ada yang mengaturnya. Itu ayat juga, tapi ayat yang terhampar di alam raya. Ayat Al-Quran, ayat yang terbaca di dalam mushaf Al-Quran. Walladina wa kadzabu bi ayatina, mereka kafir, ingkar kepada Allah, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan mereka dengan ayat-ayat kami, baik ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran ini, yang terbaca dalam mushaf Al-Quran, maupun ayat-ayat yang terhampar di alam raya ini. Faulaika lahum adzabum muhin, maka mereka lah lahum, bagi mereka, adzabum muhin, adab yang menghinakan mereka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dalam hidup ini, karena hidup ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk semakin banyak menanam kebaikan-kebaikan dan amal soleh di kehidupan dunia ini, dengan harapan Allah merahmati kita. Bukan amal kita yang memasukkan, tapi belas kasih kita. Karena kita sudah beriman dan beramal soleh, kemudian Allah belas kepada kita. Nah, kebelasan Allah kepada kita itulah yang menyebabkan manusia masuk ke surga. Bukan karena amal kita. Ini perlu kita tancapkan dalam pemahaman kita, sehingga betul-betul akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah tidak mencederai sedikit pun. Tidak mencederai. Jadi sekali lagi, karena kita sudah beriman dan beramal soleh, kemudian Allah merahmati kita.
dari rahmat Allah itu kemudian memasukkan kita ke surganya. Begitu kan? Nah, itulah Bapak. Walladzina hajaru wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan wa ma'in nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.